Allah dan Wali Songo sudah ada contohnya. Nah, Wali Songo sendiri harus kita tiru bagaimana mengislamkan masyarakat Jawa yang waktu itu Hindu dan Buddha tanpa kekerasan. Hanya 50 tahun loh. Hanya tahun 1450 sampai tahun 1500 selesai sudah. Sudah Islam sudah berdiri di Jawa ini. Pertama kali seorang ulama datang ke sini namanya Syekh Ahmad Subakir. Itu dari Persia. Karena orang pedagang Persia kalau datang ke Jawa 50 mati 20. Berangkat 100 mati 30. Maka raja sana perintah ulama Ahmad Subakir, ada apa sih di Jawa tuh, coba lihat kok. Orang kita, orang Persia kalau ke sana pulangnya pasti banyak yang mati. Setelah Syekh Subakir datang kemari, ternyata banyak dedemitnya. Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak Pak Aziza? Banyak dedemitnya, banyak setannya, banyak makhluk jahat. Maka oleh Syekh Ahmad Subakir, makhluk-makhluk halus itu dirantai, dibuang ke Laut Selatan. Ada dua makhluk yang makhluk halus yang tidak nakal, tidak mau ganggu Islam, tidak mau masuk Islam, tidak ganggu Islam. Namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Ini barangkali orang Telkomsel baru dengar cerita begini. Padahal orang Jawa asli padahal. Nah, itu Syekh Subakir. Nah, beliau wafat di Wajo, kemudian di Wajo ya, Sulawesi Selatan. Kedua datang lagi Syekh Wasil namanya. Nama aslinya Nisabur An-Nisaburi, Syekh Asidin An-Nisaburi. Datang kemari berkenalan dengan Ratu Sima. Ratu yang terkenal adil dari kerajaan Kalingga, di mana di Jepara. Beliau membawa kitab namanya kitab Al-Asrar, rahasia. Diajarkan kepada sahabatnya Raja Joyoboyo Doho Kediri. Diterjemahkan jadilah Ramalan Joyoboyo. Padahal itu kitab Arab aslinya Kitabul Asrar, kitab rahasia yang dibawa Syekh Wasil. Percaya silahkan, nggak apa-apa ini namanya. Kita kembali ke sejarah. Itu sebelum Wali Songo. Ada lagi tahun 1410. Ulama dari Cina, dari Tiongkok datang. Namanya Syekh Hasanuddin. Di Rengas Dengklok, Kerawang. Mengajarkan Quran. Suaranya enak. Maka disebut Qori. Maka disebut Syekh Quro. Rengas Dengklok, Kerawang. Raja Siliwangi, Kuncaningrat. Mendengar ada agama baru, marah besar. Berangkatlah dari selatan, dari Bogor barangkali. Menuju Kerawang. Sampai di sana mau saya bunuh itu. Apa ini, agama apa ini? Sampai di sana ada santrinya Syekh Quro sedang belajar baca Quran. Kutilang, kuning tinggi langsing. Seperti Mbak Aziza barangkali ya. Terima kasih Kiai. Kapan lagi dipuji? Namanya Subang Larang namanya. Raja Siliwangi jangankan mau bunuh, malah klepek-klepek. Jatuh cinta langsung. Mas, ya silahkan kalau kamu ingin mengawin murid saya, tapi syaratnya masuk Islam. Udah masuk Islam. Ada mas kawinnya, apa? Tasbih. Di mana? Sudah saya cari tasbih. Gak ada di sini, adanya di Mekah. Saya terbang ke sana. Nih dongengnya gitu, dongengnya. Nah dia mau terbang, hong. Biasanya terbang kalau hong itu biasanya. Macet. Sekali lagi, hong. Gak terbang. Sekali lagi, hong. Macet juga. Nah, kata Syekh Quro, kalau mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca loh. Bismillah dibaca, hong dibaca. Ringkas cerita, dia terbang datang bawa tasbih. Terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi dengan Subang Larang. Nanti punya anak. Ini konon katanya Islamnya kurang serius si raja ini. Atau bahkan ada yang mengatakan murtad. Hanya karena ingin ngawin Subang Larang saja. Tapi nanti punya putra Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang yang kuburnya di Godog Garut itu akan mengislamkan seluruh Jawa Barat kecuali Patih Pucukumun dengan pengikutnya suku Baduy di Malimping, agamanya tetap Karuhunan Sunda Wiwitan. Nah, nanti akan Syekh Rahmatullah punya adik namanya Abdullah Iman atau terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon, itu ya bupati lah. Nanti punya adik lagi perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh seorang Habib dari India namanya Abdullah Abdmat Khan. Punya anak siapa Pak? Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi. Dari bapak Habib dari India turunan Gujarat. Namanya Abdullah Abdmat. Cerita begini sulit tuh, dikira gampang apa? Dikira baru baca kemarin apa? Itu kok bisa tahu semua ya Bu ya, hebat ya, luar biasa ya ilmunya. Jadi, Subhanallah. Nah,
Datang Islam kemari, mohon maaf, ini bukan saya merendahkan agama lain. Agama Hindu kan berkasta-kasta. Brahma, Satria, Sudra, Veria, Waisa. Nah, masalah agama hanya Brahma. Yang lain gak usah tahu lah. Orang kecil gak usah tahu. Ini ikut aja. Tidak boleh baca kitab suci. Waisa, Varia ini, Sudra ini. Agama Islam datang. Semua orang Islam harus bisa baca Quran. Walaupun minimal Al-Fatihah harus bisa. Jadi mereka kaget. Seumur-umur baru boleh baca kitab suci kalamnya Tuhan kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak mungkin baca kitab suci Tuhan. Itu yang menarik. Kemudian bahasa Jawa, mohon maaf bahasa Jawa. Jawa Pak? Saya Jawa. Ini. Saya Sumatera Pak. Beda dikit. Bahasa Jawa ada ingsun, aku. Itu ingsun gak boleh orang kecil Sudra, Varia, Waisa mengatakan ingsun, menggunakan ingsun. Itu raja itu ingsun. Kalau orang kecil itu kaulo alit, budak kecil. Sampean dalem, debu yang ada di kakimu. Saya ini debu yang ada di kakimu. Kalau salaman gak boleh tangan, dengkul yang dicium. Sampai sekarang masih. Hamkubono itu kalau rakyat salaman dengkul yang salamannya bukan tangan. Sampai sekarang. Datang agama Islam, orang kecil gak boleh ngomong ingsun tadi itu. Datang agama Islam atau para wali songo terutama ngajarin gini. Nawaitul wudu'a, niat sholat, niat sopo ingsun ambil air wudu. Usolli fardhu zuhri, niat sholat ingsun sholat zuhur. Tujuh orang Jawa kaget. Boleh mengucapkan ingsun, boleh menggunakan kata ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam jangan harap bisa ngomong ingsun. Kaulo alit, alah budak kecil. Itu salah satu cara bagaimana Wali Songo mengislamkan masyarakat Jawa. Banyak lagi. Nah, dengan demikian, nah ini ceritanya. Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir Brawijaya V, namanya Kertanegara namanya, atau Kertonegoro lah. Punya istri 600 Pak, istrinya. Nggak apa-apa. Raja nggak apa-apa, kalau direktur Telkomsel nggak boleh. Maksimal berapa? Di antara istrinya ada yang Islam. Dari Champa ya, dari Kamboja, Cina lah. Namanya Subanci atau Dewi Retno. Orang Jawa panggilnya Dewi Retno. Punya anak laki-laki. Namanya Jinbun. Si anak ini setelah muda nakal, setelah remaja nakal, ibunya Cina ini. Diusir dari kerajaan Majapahit, jalan ke arah timur, masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan seorang ulama namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Ampel. Rahmatullah itu putranya Syekh Ibrahim Samarkandi. Orang Jawa bilang Ibrahim Samarkandi. Yang mendarat di Kecamatan Palang Tuban. Bawa anak 2, satu Ali Murtado, satu Rahmatullah. Dan keponakannya satu Abu Hurairah namanya. Masuk Islam si Jinbun di tangan Sunan Ampel. Ya, 5 tahun masuk Islam, hafal Quran, paham Islam. Dia ngomong sama gurunya, Syekh, saya anak raja harus jadi raja. Saya anak penguasa harus jadi penguasa. Oh ya silahkan nak, saya doakan. Saya orang tua yang mendoakan lah. Kalau saya sendiri gak ingin jadi raja, gak ingin. Karena orang tua kan. Tidak lama, ringkas cerita, berdirilah kerajaan pertama Islam di Jawa. Demak Bintoro. Rajanya adalah Jinbun. Oh ya namanya diganti oleh Sunan Ampel. Abdul Fattah. Raja pertama Islam namanya Raden Abdul Fattah. Raja Demak Bintoro. Yang notabene putra Raja Brawijaya V yang ibunya Islam. Bapaknya kaget melihat anaknya jadi Raja Islam. WA ke yang anak yang satu. Prabu Sriwijaya di Sumatera Selatan. Namanya Aryadillah. Nah, Jinbun jadi Raja Islam, gimana komentar kamu? WA-nya di reply. Yang terhormat ayahanda, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadillah tapi Fatahillah. Bapaknya kaget, anak masuk Islam semua. Lama-lama orang Jawa berbondong-bondong ikut Demak. Karena beberapa nilai-nilai Islam yang tadi tuh, yang egaliter, yang ya pokoknya lebih bersih, lebih minimal mencuci muka, tangan, kaki 5 kali sehari semalam. Alhasil nilai-nilai yang luhur daripada Hindu lah. Maka Brawijaya V ditinggal oleh rakyatnya. Ditinggal rakyatnya, akhirnya dia masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Brawijaya V, selesailah riwayat Imperium Majapahit.
yang dulu gagah perkasa ketika Hayam Wuruk Gajah Mada, sampai ke Sri Lanka, sampai ke Filipina Selatan, semua Majapahit hilang, bubar tanpa diperangi, tanpa ada konflik senjata. Orang Jawa mengatakan sirno ilang kertaneng bumi. Ini orang Sumatera nggak paham ini. Siap. Kerajaan Majapahit hilang ditelan bumi. Terus ada yang tanya, ilmunya kemana? Raja Majapahit karena katanya sakti, bisa terbang. Sakti lah, raja-raja kan sakti. Kemana ilmunya? Surodiro Joyo Ningrat Leburi Dening Pangastuti. Kehebatan keningratan orang Jawa kalah oleh jampinya santri, doanya santri, mantra-mantranya santri. Santri dulu tapi. Santri kalau dulu. santri sekarang doanya drobos. karena lagi keseringan santri bikin milenial. proposal. Iya. Jadi hilangnya Majapahit, hilangnya Pajajaran tadi karena kawin dengan Subang Larang, hilangnya Sriwijaya tanpa peperangan, bil hikmah.